Hai, aku ingin bertanya nih. Pastinya kalian pernah mengantri dong. Bagaimana nih perasaan kalian saat mengantri, apalagi dalam waktu yang cukup lama? Pasti agak menjengkelkan ya. Uniknya, pada saat kalian mengantri dan mengetahui nomor urutan antrian kalian sendiri, kalian pasti merasa lebih tenang kan? Nah, ternyata munculnya antrian bukan tanpa sebab loh. Ada teori tersendiri terkait penyebab terjadinya antrian. Pada tahun 1909, seorang ahli matematika dan insinyur yang bernama Agner Karp Erlang telah mengemukakan teori antrian pertama kali ketika terdapat masalah kepadatan penggunaan telepon di Copenhagen Telephone. Tidak hanya di situ saja, seorang akademisi sekaligus dosen dari Institut MIT USA, yakni Profesor Larson, juga tertarik pada teori antrian. Faktanya, ia mulai tertarik dengan antrian hanya karena ia datang ke toko sepeda dan melihat seseorang menyerobot antrian, tetapi tetap dilayani. Padahal, terdapat customer lain yang sedang mengantri juga. Dari sini, kalian udah pada tahu dong apa itu antrian? Jadi, menurut Xiaoqian, antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan. Maka dari itu, kelompok kami yang terdiri dari Fatkul Huda dengan NIM 02, Dwi Cahyani dengan NIM 04, Feby Anindya dengan NIM 51, dan saya sendiri, Christina Armelia Silalahi dengan NIM 59. Pada kesempatan kali ini juga akan melakukan penelitian teori antrian, yang mana kami telah melakukan survei data di SPBU Candi Sidoarjo. Dan berikut adalah hasil analisis yang telah kami lakukan. Baik, berikut merupakan hasil analisis kami yang sudah kami rangkum berupa infografis. Dengan judul Analisis Antrian Multi-Channel Single Phase, Studi Kasus Antrian di SPBU Candi Sidoarjo. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yakni ada kata pengantar, kemudian tujuan penelitian, kemudian ada metode penelitian. Untuk pengantarnya sendiri, yakni struktur antrian bisa diklasifikasikan menurut susunan channel dan phase yang dapat membentuk sistem antrian berbeda. Model multi-channel single phase ialah sistem antrian yang memiliki lebih dari satu jalur untuk memasuki sistem, namun hanya ada satu stasiun pelayanan, dengan contohnya pada antrian SPBU. Kemudian tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui apakah sistem antrian yang diterapkan oleh SPBU Candi Sidoarjo sudah stabil atau belum. Kemudian untuk metode penelitian terdapat sumber data, yakni data hasil pengamatan sistem antrian di SPBU Candi Sidoarjo pada tanggal 4 Desember tahun 2021 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 13.20 waktu Indonesia Barat. Dengan data yang diamati, yang pertama, yakni waktu kedatangan pengendara, yang kedua, waktu antrian pengendara, dan yang ketiga, waktu pelayanan pengendara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses antrian pada sistem pelayanan SPBU Candi Sidoarjo, di mana pada SPBU Candi Sidoarjo terdapat 4 server untuk melayani pembelian bahan bakar. Namun pada kenyataannya hanya terdapat 2 server yang berfungsi, yaitu saluran 4 untuk pelayanan pembelian bahan bakar motor dan saluran 2 untuk pembelian bahan bakar mobil. Alur antriannya sendiri pada server motor, ketika pengendara motor datang dan memasuki antrian, rata-rata waktu tunggu antriannya selama 248 seconds. Kemudian pengendara memasuki server, di mana pada server tersebut pengendara dilayani dalam melakukan pembelian bahan bakar dengan rata-rata waktu pelayanan selama 37 seconds. Kemudian pengendara meninggalkan server. Sedangkan untuk server mobil, ketika mobil datang dan memasuki antrian, rata-rata waktu tunggu antriannya adalah 133 seconds, lebih singkat daripada motor. Kemudian mobil memasuki server dengan rata-rata waktu pelayanan sama, yaitu 133 seconds, dan mobil meninggalkan server. Pola sistem antrian tersebut merupakan contoh dari penerapan sistem antrian multi-channel single fase.
Selanjutnya untuk intensitas server, dapat diketahui bahwa waktu antar kedatangan rata-rata motor dan mobil, waktu antar kedatangan motor lebih singkat daripada waktu antar kedatangan mobil, di mana setiap 19 detik terdapat pengendara motor yang datang, sedangkan pada mobil terdapat 66,667 detik mobil yang datang. Kemudian untuk waktu pelayanan, sama dengan halnya waktu antar kedatangan, waktu pelayanan rata-rata motor lebih singkat daripada waktu pelayanan rata-rata mobil. Dengan waktu pelayanan rata-rata motor adalah 36 detik per motor, sedangkan waktu pelayanan rata-rata mobil adalah 105,882 detik per mobil. Selain itu, dengan data yang kita amati, kita juga dapat menganalisis utilitas sistem, di mana utilitas sistem dapat diketahui seberapa sibuk pegawai pada SPBU tersebut. Pada server motor, diketahui bahwa probabilitas pegawai untuk sibuk melayani sebesar 94,5%, sedangkan probabilitas untuk menganggur hanya 5,5%. Presentase probabilitas tersebut sangat sesuai dengan kenyataan, di mana pada kenyataannya antrian motor sangat panjang sekali dan jarang terdapat antrian motor yang kosong, sehingga waktu sibuk pegawai tersebut tentunya akan sangat tinggi dibandingkan dengan waktu menganggurnya. Sedangkan pada server mobil, waktu sibuk pegawai sebesar 79,41%, dengan waktu menganggur probabilitas waktu menganggur sebesar 20,59%. Memang pada kenyataannya bahwa pada server mobil antriannya lebih sedikit daripada antrian motor, sehingga waktu menganggur pegawai pada server mobil lebih tinggi daripada waktu menganggur pegawai pada server motor. Berikutnya simpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, dapatkan simpulan bahwa baik pada server motor maupun mobil, rata-rata jumlah pengendara yang datang lebih dari rata-rata jumlah pengendara yang dilayani per jamnya. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi kestabilan, baik dalam sistem di server motor maupun dalam sistem di server mobil. Nah, dikarenakan tidak terjadi kestabilan dalam sistem, maka kelompok kami merekomendasikan untuk melakukan penambahan server untuk menstabilkan jumlah pengendara yang datang dan jumlah pengendara yang dilayani. Sekian pemaparan hasil pengamatan dari kelompok kami di SPBU Candi Sidoarjo. Setelah saya meneliti teori antrian ini, pengetahuan dan wawasan saya bertambah terkait teori antrian, terutama hasil analisis antrian yang dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan agar pelanggan tidak berpikir ulang untuk mengantri di tempat tersebut. Ya, setelah meneliti teori antrian kemarin, saya menjadi mengetahui bahwa antrian itu bukan hanya sekedar antrian, tapi antrian tersebut memiliki pola tertentu dan bisa dianalisis, yang mana hasil analisisnya itu akan berguna untuk perkembangan suatu sistem tersebut. Pasti sih menjadi sebuah pengalaman yang seru, dan kami mengetahui bagaimana sih sistem antrian yang diterapkan oleh SPBU Candi Sidoarjo. Ya, perasaan saya mungkin senang karena dapat menambah pengalaman mencari data primer yang dilakukan secara offline. Kemudian saya juga lebih mengerti bahwa dalam mencari data primer lebih susah karena saat mencari lokasi, kelompok kami juga terkendala pada 2 penolakan izin tempat, hingga akhirnya mendapat di tempat SPBU Candi Sidoarjo.